selamat berjumpa kembali lewat Doa Pagi edisi 12 Agustus 2022. Bersyukur pada Tuhan, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh merasakan kasih Tuhan. Oleh sebabnya itu, patutlah kita memuliakan nama Tuhan. Hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari sejenak kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman sepanjang hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada pagi yang indah ini, atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam yang kami lewati. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Bapa dalam surga, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Dan saya memilih ayat yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantikannya. Amin. Bertahan dalam tekanan. Selamat tinggal orang tua dan saudara-saudara kami. Kami pergi untuk hidup. Percayalah bahwa perjuangan DITII hanya untuk sementara. Yang akan menang adalah kebenaran. Ya, kebenaran Injil. Pernyataan ini adalah kesaksian singkat yang disampaikan oleh seorang pemuda di Pohoneang, Seko sesaat sebelum dieksekusi oleh kelompok DITII. Pidato ini adalah satu dari banyak kisah serupa yang menggambarkan kesetiaan orang Kristen menghadapi tekanan. Apa yang membuat orang Kristen setia mempertahankan iman bahkan ketika menghadapi ancaman kematian? Jawabnya adalah janji Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sejak jemaat perdana hingga saat ini, pengikut Kristus sering dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Sejarah menjadi saksi bahwa iman kepada Tuhan tidak pernah takluk kepada penderitaan. Kerelaan orang percaya menderita, bahkan mati demi Kristus, adalah tanda kesetiaan. Kekuatan kita menghadapi tekanan terletak dalam kemenangan Kristus atas maut. Inilah yang terekspresi dalam kesaksian orang pemuda di Pohoneang Seko. Dia menutup pidatonya dengan doa, "Ya Bapa di surga, terimalah kami hamba-hambamu, ampunilah kesalahan mereka, peliharalah semua orang yang berharap kepadamu. Karena itu, setialah dalam iman kepada Tuhan." Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang pada hari ini berulang tahun, yaitu Gloria Devina Bendon, Antonius Lembang, Ibu Selvi Sambeta, Samuel Nana, Bapak Agustinus Melsi, Sandi Pramana, Tommy Kaendo, Udani Malewa, Melona Samba, Firdaus Pabasing, Ibu Margareta Tawaluyan, Alicia Sara Shallo Bida, Yusuf Duma Panoto, Ivone Kirania Tommy, Gebi Tria Evelyn,
Daniel Bagus Wisanto, Paulus Jangki, Ibu Agus Anduk, Nyonya Abigail Rundu Padang, Juk Pongtiku, Winola Efrido, Darnella Libra Patiallo. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini bersyukur atas tuntunan-Mu kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai menjadi pedoman dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa dalam surga, kami datang berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan boleh menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, memberkati setiap medis yang merawat mereka, dan memberkati obat-obat yang mereka minum, sehingga saudara-saudara kami ini boleh merasakan kesembuhan daripada Engkau. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan. Kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan sejati, memberikan kekuatan, sehingga hanya kepadamu mereka boleh bersandar. Bapa dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada hari ini berulang tahun, yang tadi kami sudah sebutkan namanya. Kiranya Tuhan boleh menyempurnakan sukacita mereka. Engkau memberkati mereka ya Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, apapun ya Tuhan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka tetap bersyukur kepadamu. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan buat pembangunan gedung gereja kami ini ya Tuhan di Jemaat Sudiang. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang mengambil bahagian baik dalam perampungan dana maupun Tuhan pekerja-pekerja yang sedang bekerja saat ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati semuanya itu, dan pembangunan gereja kami ini ya Tuhan boleh terselesaikan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, pagi ini ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang boleh menuntun kami Tuhan. Ya Bapa dalam surga, inilah yang menjadi doa kami. Dengarkanlah dan sempurnakanlah doa kami ini hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah doa pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.